Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, kembali lagi di Lihat Lebih Dekat bareng sama aku, Nadia. Nah, di samping aku ada kakak-kakak dari Sobat Sabtu. Boleh dikenalin dulu kak, masing-masing? Perkenalkan, nama aku Danang. Nama saya Tama. Oke, Kak Danang ini sebagai? Aku sebagai public relationship-nya dari Sobat Sabtu. Kalau saya Tama sebagai foundernya dari Sobat Sabtu. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih kak tentang Sobat Sabtu, boleh kan kak? Boleh. Oke, sebenarnya apa sih kak Sobat Sabtu itu? Sobat Sabtu itu komunitas olahraga yang emang fokusnya tuh ke anak-anak muda gitu. Terutama kita tuh ngefokusin di olahraga lari gitu. Gambaran besarnya sih kayak gitu. Sejak kapan ada Sobat Sabtu? Itu sejak 2019 bulan Juni kita udah ada Sobat Sabtu itu. Betul. Terus awalnya apa sih gitu? Kenapa kepikiran untuk bikin Sobat Sabtu? Kalau itu sih gara-gara waktu itu kan karena ini ya, waktu zaman-zaman itu kan saya masih SMA lah gitu. Lihat teman-teman kayak lari di kota tuh kayak wah kayaknya seru gitu. Beda kalau sama orang-orang lari di trek. Akhirnya dari situ kita ngumpulin orang, ya teman-teman dekat sih, cuma berlima awalnya gitu. Makin kesini, ngajak-ngajak teman, jadinya makin banyak. Kayak gitu. Gimana sih menarik awalnya teman-teman untuk ikut ke Sobat Sabtu? Untuk narik awal teman-teman ikut Sobat Sabtu ya pastinya dari kontennya kita gitu ya. Jadi kita tiap hari itu pasti ada dokumentasi kegiatannya yang nanti akan di-up di Instagram atau di TikTok. Jadi nah dari situ tuh orang-orang bisa lihat wah kegiatan Sobat Sabtu kayak gini dan seru-seru gitu. Oke. Terus awalnya kendala apa sih yang paling kerasa waktu membangun Sobat Sabtu? Kalau di awal itu sih mungkin tempat kali ya, karena kita waktu itu udah cukup banyak, terus kita punya tempat jadinya ya harus mungkin kumpulnya di Saparua gitu yang emang bener-bener public banget gitu, kita nggak bisa agak private. Ya itu sih pertama kendalanya. Kalau kesini sih ya udah makin banyak, terus coffee shop juga udah pada mulai terbuka gitu kan, jadi lebih enak juga sih terbuka. Terus tadi kan kak awalnya dari berlima gitu, itu tuh berarti berawal dari hobi? Iya. Berawal dari hobi terus bisa dijadiin komunitas gitu. Pertamanya sih nggak mikir sampai ke komunitas gede gitu. Gimana sih awalnya? Awalnya emang cuma hanya ngajak teman-teman dekat aja, karena kan kalau misalkan kita ngajak orang lain kan takutnya kita nggak kenal, terus kita nggak tahu juga nih orangnya kayak gimana gitu, takutnya nggak cocok sama kita gitu. Jadi yang pertama ya circle terdekat aja dulu gitu. Akhirnya ya udah deh kita cobain iseng-iseng pertamanya up di TikTok gitu, dan akhirnya rame dan ya udah jadi kayak sekarang gitu jadinya. Awalnya rutenya kemana aja, terus sampai sekarang rutenya paling jauh atau misalnya paling apa di mana sih kak? Untuk rutenya sih mungkin daerah Bandung Timur itu kita paling jauhnya sampai Sumarekon, kita pernah minggu lalu di Sumarekon, terus sampai Dago Atas juga pernah, sampai Tahura pernah, terus Pasteur juga pernah, Pasteur, Tegalega juga pernah gitu. Cuman yang paling best rutenya bagi aku sih daerah Bandung Kota ya. Ya daerah Kota, daerah sini lah gitu yang banyak pohon dan gitu. Terus apa sih yang menarik si orang-orang gitu untuk ikut ke Sobat Sabtu? Mungkin pertamanya dari konten gitu. Ya, mereka kan biar update gitu, sosial medianya diupdate, terus nambah juga teman sama relasi baru. Tiap ketemu tuh pasti orang-orangnya beda, terus dari background yang beda-beda bisa nambah teman, nambah relasi. Terus, sama itu sih biasanya kayak misalkan temennya nih ikut lari nih, dia posting gitu misalkan, pasti tuh nanti temennya nanya itu lari di mana, aku mau ikut dong, misalnya gitu. Terus emang kita juga emang kayak ngebungkus si olahraga ini tuh jadi kelihatannya oh ini olahraganya kayak bercanda gitu, masih seneng aja gitu. Biasanya kan orang mungkin stigmanya kalau mau lari wah harus cepet, harus kebut gitu, tapi kalau ngelihat kita kayaknya santai, cuman bercanda gitu larinya, padahal waktu dia datang ya emang beneran tetap lari gitu, cuman emang dibikin fun aja sama kita. Oke. Terus gimana sih mempertahankan orang-orangnya? Ini tuh sebenarnya setiap hari Sabtu kan, setiap minggu ada. Nah, gimana mempertahankan orang-orangnya? Jadi orang-orangnya tuh orang-orang baru kah atau setiap setiap Sabtunya tuh beda-beda orang? Itu sih tiap Sabtunya biasanya ada beda orang. Kalau misalkan orang-orang terdekat sih udah pada tahu, biasanya juga pasti udah pada datang sih kalau itu gitu. Oke. Nah,
dapat feedback nggak sih Kak dari mereka gitu? Gimana sih kesannya gitu setelah ikut Sobat Sabtu? Biasanya kita nanya gitu kayak gimana nih kesannya ikut Sobat Sabtu, terus pasti mereka bilang seru, fun, terus kayaknya terus ada kritikan juga pernah kayak oh larinya kurang cepat atau kurang lambat, tadi kita ketinggalan di belakang. Nah kita juga improve terus tiap minggunya. Salah ada perubahan-perubahan ya. Iya. Terus kalau misalnya dari kakak-kakak pribadi ada perubahan nggak sih Kak setelah adanya komunitas ini? Jelas sih ada, itu. ada Jadi kalau sih. misalkan jujur aja ya, itu kayak dulu tuh kayaknya nggak banyak gitu komunitas lari tuh, hanya kita jadi bisa kesebut lah berapa. Kalau sekarang tuh udah kayak jamur gitu, udah banyak banget sekarang. Jadi ya mungkin kita bisa jadi ya pionnya itu lagi, kita yang mempelopori, jadi orang-orang juga pada buat komunitas sendiri gitu, jadi punya segmennya sendiri dan caranya sendiri. Kalau ke Kak Danang? Kalau bagi aku sih apa ya perubahannya, Bandung jadi nggak sempit aja nggak sih kayak karena ekspor ya. Iya kayak tiap orang kan kita tuh banyak orang gitu ya, jadi tiap kemana-mana tuh pasti ketemu orang ini gitu, kita kenal, terus kemana-mana kita kenal gitu, jadi nggak sesempit aja. Pengalaman apa sih yang paling diingat selama ikut dan mendirikan Sobat Sabtu? Paling waktu itu kita kaget aja sih yang bulan Mei lalu itu kita sempat FYP lah di TikTok gitu. Kita nggak expect banyak kan yang datang, biasanya kita cuma 30, 40 gitu. Waktu yang gini itu berapa ya kemarin? 170 orang. Oke, jauh banget. Iya, hampir berkali-kali lipatnya Ya itu gitu. udah pecah sih itu 170. Terus ada di ini nggak sih dibatas setiap minggunya? Ya. Nah setelah kejadian itu kita batas, jadi kayak kita kan nggak enak juga sama pihak coffee shopnya, takutnya nggak cukup tempatnya juga, terus biar latihannya lebih teratur juga, jadi kita batas aja di range-nya mungkin 40 sampai 60 orangan. Tergantung tempat juga sih. Tergantung tempat misalkan. Nah ini tuh bekerja sama coffee shop di Bandung atau di sini aja? Iya, kita seluruh Bandung kita kerjasama. Oke, berarti setiap minggunya tuh tempatnya juga beda-beda ya coffee shopnya? Iya, bisa beda-beda. Oke, nah terus tadi kan 170 orang, Iya. itu gimana larinya? Coba Ya? sama Danang. Itu lebih kayak mungkin kalau orang-orang yang nggak tahu mungkin kita nganggapnya, wih Sobat Sabtu lagi bikin event lari bareng-bareng nih buat banyak orang, tapi enggak, itu tuh emang kita anggotanya yang lari itu segitu gitu, bukan nggak ada eventnya 70 orang. Terus Jadi kita kayak kerasa bikin event sendiri. ya, 170 orang jauh juga dari biasanya 30-40 gitu. ya, terus kita ngaturnya untungnya sih waktu itu ada sekitar 20 orangan yang udah emang dari lama gitu ya aktif, jadi mereka bisa diajak buat bantu koordinasi di lapangannya. Ini terus gratis? Gratis. Feel free. Gratis, berarti Iya. siapapun di Bandung Free. gratis boleh ikut Iya. gitu. Tinggal Siapa daftarnya aja. gimana sih? Biasanya di Jumat siang ya, udah Jumatan misalnya jam 1-an Jam 1 siang kita absennya di Instagram story-nya Sobat Sabtu, nanti bisa dilihat aja di situ ada link registrasinya. Nah, tadi kan yang paling pengalaman tuh itu yang 170 orang, tapi perubahan di diri sendiri ada gak sih Kak? Ada sih, jadi lebih berani aja buat bicara di depan banyak orang, terus di depan banyak orang baru juga, lebih kayak apa ya, nggak menyendiri-sendiri, kayak bisa aku sama dia juga baru kenal mungkin, jadi bisa langsung ngobrol, bisa langsung akrab. Gratis nih kan, karena gratis jadi keuntungan buat kaliannya tuh ada nggak sih Kak? Kalau keuntungan untuk kita ya balik lagi mungkin jadi lebih banyak dikenal sih, karena kita juga nggak tahu tiba-tiba orang ini orang mana, nggak tahu tiba-tiba datang gitu kan, jadi semakin luas aja. Waktu itu sempat pernah kok ini, waktu itu dapat cerita dari anak-anak tuh, ada tuh dari Purwakarta beneran, dia naik kereta ke Bandung lari buat sama Sopsap. Itu bener-bener gokil. Oke, jauh ya dari Makanya Purwakarta. niat banget gitu. Berarti hari sebelumnya dia datang ke Bandung? Dia dari pagi subuh udah pergi dari Purwakarta. Dari pagi. Iya, pernah itu dapat cerita gitu. Terus Sobat Sabtu ini kedepannya mau gimana sih Kak? Kalau- Apa gitu mimpi besarnya? Kalau goals besarnya sih kita pengen reach lebih banyak lagi ya orang-orang baru gitu, terutama kayak orang-orang yang anak-anak muda lah gitu kan. Kita tahu lah kayak sekarang mungkin anak-anak muda itu ada mager kan. Nah kalau mungkin dengan kita kasih konten atau mungkin masukan di sosial media, ngelihat Sobat Sabtu kayak oh ternyata nih olahraga tuh asik ya gitu, mungkin jadi lebih tergerak gitu, Ke-trigger. ikut olahraga gitu. Nggak apa-apa, nggak mesti ikut Sobat, tapi sebenarnya mereka bisa
olahraga lah untuk kebaikan diri sendiri gitu sih, lebih luas lagi lah jangkauan kita gitu. Nah tadi kan tujuan lari ini tuh kan buat kesehatan. Nah kalau dari Sobat Sabtu ini selain buat kesehatan apa sih? Kalau selain kesehatan biasanya kita kayak ini sih, kayak edukasi juga gitu, kayak misalkan kita dari usia muda aja udah kita didik untuk olahraga gitu, jadi semoga aja gitu kedepannya sampai tua ke bawah gitu habitnya gitu sih. Lebih ke kalau misalkan dari umur kita kan takutnya nggak aware nih sama olahraga dari sekarang. Kalau misalkan kita udah nanamin itu dari sekarang, siapa tahu ke bawah sampai tua kayak gitu. Oke, sambil lari kesehatan tapi sambil berbagi edukasi juga ya Kak. Sama ya lebih ke fun juga sih, kayak mungkin kemarin bad mood ketika lari dia ketawa ketiwi kan bisa aja gitu kan. Pernah ada hal lucu nggak sih Kak? Misalnya ada yang jadi cinlok lah atau jadi gimana gitu sejauh Wah, ini? banyak kalau Bentuk cinlok mah banyak banget ya. Cinlok banyak. Kayak gitu mesti kayak pasti aja ada yang cinlok gitu ya. Berarti emang jadi sebuah perkumpulan kenalan-kenalan baru juga ya, relasi-relasi baru juga ya Sobat Sabtu ini. Iya benar. Nah kan punya jargon nih Sobat Sabtu yang Iya. apa dan kenapa gitu jargonnya itu? Jargonnya itu pelari konten kan. Iya. Pelari Pelari konten. konten. Emang kita dari awal emang kita niatin lari itu buat sambil di konten. Ya balik lagi ke tujuannya tadi, kita kan mau sharing juga nih ke orang-orang gitu. Kalau misalkan olahraga tuh ya tidak semenakutkan itu gitu, tidak secapek itu gitu ya. Kita bawakan aja. Jadi apa? Sama yang satu lagi. Oh, sama satu lagi ada selain pelari konten sama untalented runners. Jadi emang bener-bener di shop-shop itu kebanyakan orang-orang yang bener-bener mungkin kurang olahraga atau nggak pernah lari atau mungkin jarang lari gitu. Jadi bener-bener untalented aja gitu, bukan orang yang datang langsung atlet atau gimana gitu. Gitu sih. Iya siapapun aja berarti boleh kan ya Kak. Oke, terakhir paling nggak coba ajak teman baik yang nonton untuk ikut Sobat Sabtu dan gimana sih caranya? Buat teman-teman dari teman baik yang pengen join lari bareng Sobat Sabtu, bisa cek Instagram story-nya Sobat Sabtu di jam 1 siang. Di situ ada link registrasinya. Di situ bisa diklik aja. Terus jangan sampai kelewatan karena warnanya cepet banget ya. Ya sih, itu bisa kurang dari semenit habis. Itu cepet-cepetan. Nah jangan lupa di follow dan pantengin Instagramnya ya teman baik. Makasih banyak ya Kak udah mau ngobrol-ngobrol sama aku, dilihat lebih dekat. Semoga aku kedepannya juga bisa ikut di Sobat Sabtu ya Kak. Aku tunggu. Siap. Makasih banyak. Terima kasih. Dadah teman baik. Thank you.